Hari ini jengkol. Ini rendang jengkol ya teman-teman. Jengkol masak rendang. Jengkol ya, bukan pete ya teman-teman. Ini jengkol. Jengkol masak rendang teman-teman. Dan nyamuk tuh gede banget. Ini jengkol tak masak rendang. Kalau teman-teman nggak suka rendang, jengkol itu bisa dimasak balado ya teman-teman, untuk supaya nggak bau ya. Jengkol itu teman-teman rebus pakai kopi ya, kopi hitam. Teman-teman bisa beli kopi saset itu ya, yang hitam ya. Jadi jengkol itu teman-teman cuci dulu ya. Setelah cuci teman-teman air mendidih, kasih kopi, direbus pakai kopi. Nanti kalau sudah mendidih, dibiarin dulu sebentar supaya jengkolnya empuk ya. Nah setelah itu jadi teman-teman nggak usah gepukin lagi ya. Biasanya kan orang bulat digepukin gitu ya, nggak usah gepukin lagi. Kalau sudah empuk, biarin dulu di situ teman-teman. Bikin bumbunya dulu. Kalau mau bikin balado, bumbu balado ya. Kalau mau bikin rendang ya bumbu rendang gitu. Tumis-tumis masukin, bersihin, cuci lagi, kopinya buang ya. Cuci lagi setelah empuk, direndam kopi itu, kopinya dibuang, tinggal jengkolnya kasih bumbu. Jadi mantap. Jadi empuk ya teman-teman, empuk ya. Jadi teman-teman nggak usah, biasanya kan orang jengkolnya ditumbuk dulu ya, dikeprek-keprek tuh, nggak usah. Kalau teman-teman sudah direbus pakai kopi itu, pertama dia menghilangkan bau, kedua bisa ngempukin ya teman-teman, gitu tipnya ya, aku kasih ke teman-teman, hilangin bau, terus ngempukin. Kalau teman-teman mau empuk lagi, direbus, direndam semalam, besoknya baru dipakai ya, itu mantep. Jengkolnya sangat empuk kayak daging nanti ya teman-teman, gitu. Oke gitu teman-teman. Yang ini yang satu, aku bikin kari ayam. Ini ada balungan sedikit yang kemarin itu tak bagi dua, udah habis sekarang. Tak kasih buncis, nggak ada sayuran, jadi aku kasih buncis saja ya teman-teman. Itu ayamnya sebagian ayam dada, sebagian balungan. Ini suamiku sukanya balungan ini, nanti ayam dadanya anakku gitu teman-teman ya. Ini tak kasih bikin kari, ini kari balungan ayam. Kemarin kan sop balungan, soto balungan kemarin. Ini kari, ini tak bikin kari ya teman-teman. Kari balungan ayam. Kemarin itu aku bikin soto ya, soto balungan ayam. Ini tak kasih buncis. Kalau kemarin itu kan tanpa buncis, nggak ada sayuran, karena soto bening. Ini tak kasih santan sedikit tadi teman-teman, karena santannya kurang kental ya tuh, pakai santannya cuma dikit ya teman-teman, gitu. Itu mantap. Yang ini jengkol, udah ngerti kan teman-teman. Itulah teman-teman. Kalau ini teman-teman balungan, kemarin kan kebanyakan ini, jadi 2 ayam, 1 ayam kemarin tulangnya tak rebus jadi soto. Ini satu lagi jadi kari ayam. Balungannya suamiku. Ini ada kepala ayam ya teman-teman, tuh kepalanya tuh ya teman-teman, ada kepalanya ini. Jadi tak kasih ya besar ini tak bagi 2. Ini panjang dirojok, jadi tak bagi 2, tak kasih jahe serai supaya nggak amis ya teman-teman gitu. Jadi 2 masakanku hari ini ya teman-teman. Ini jengkol balado, rendang jengkol. Jengkol itu teman-teman bisa direndang, bisa dibalado, monggo aja. Aku bikin rendang karena rendang itu kan nggak pedes ya. Kalau balado tuh suka kan pedes ya. Rendang itu hanya pakai cabai dikit, kalau balado itu kan pedes teman-teman gitu ya. Jadi aku bikin rendang jengkol, wes gitu, mantap ya teman-teman. Ini dia rendang jengkol ya. Kalau kari ayam balungan ya,
kasih buncis. Kalau teman-teman ada wortel, pakai wortel boleh, pakai kentang boleh ya teman-teman. Aku nggak punya kentang, ada sih wortel tapi buat besok aja ya. Ini ya teman-teman, jadi ini jengkol kami ini teman-teman semua. Itu tukangnya lagi bikin atas itu loh teman-teman, istirahat sebentar. Jadi sekarang ini teman-teman yang lagi pada viral ini, dunia ini berubah teman-teman ya, kebijakan juga berubah ya teman-teman. Banyak rekening-rekening hilang kayak gitu ya, banyak invest yang bodong kayak gitu. Teman-teman harus hati-hati cara menggunakan uang ya teman-teman. Banyak itu invest itu pada nggak jelas gitu. Kemarin aja teman-teman yang rumah ya, perumahan itu di kampung itu nggak ada jalannya. Jadi kalau teman-teman beli rumah ya, ini sekedar aja, kalau teman-teman invest rumah itu teman-teman yang jelas ya teman-teman. Kalau HGB gitu tuh belum jelas teman-teman, sehingga dia memakai tanah tetangganya harus ditembok. Akhirnya rumah itu, beberapa rumah gitu tuh sampai orang pada demo, itu nggak ada jalannya. Jadi status jalannya nggak ada teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman beli rumah itu yang jelas-jelas pinggir jalan, ada jalannya ya teman-teman, kayak gitu yang bisa dilewati angkot kayak gitu, udah jelas jalan nih. Kalau teman-teman pelosok begitu tuh susah ya teman-teman, nanti nggak ada jalan. Apalagi kalau suratnya HGB, HGU, macam-macam surat itu tuh susah teman-teman. Kadang yang ini punya developer ini, yang lain beda pemiliknya, sedangkan yang bangun rumah itu lewat pemilik lain. Terus kalau pemilik lain ditembok, nggak ada jalan kayak gitu teman-teman. Sehingga teman-teman itu harus teliti ya teman-teman, kayak gitu teman-teman. Sekarang itu kebijakan kan berubah, PBB berubah, semua berubah teman-teman ya. Kalau teman-teman mau invest itu invest yang bener lah sekarang, jangan yang kayak yang kripto tuh kan hilang semua. Kemarin ada yang hilang juga duitnya, itu kan kayak permainan setengah judi ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus hati-hatilah sekarang itu ya. Kalau nyari duit susah, buang duit gampang. Banyak orang-orang gak jelas kayak gitu teman-teman ya. Teman-teman harus hati-hati, keluarga, aset, semuanya. Kita nggak tahu teman-teman apa yang akan terjadi 2030 ya. Banyak tuh orang itu meramalkan yang ini yang itu, nggak tahu. Pokoknya kita was-was lah, kita persiapan sendiri teman-teman ya, kayak gitu teman-teman. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, kan nggak tahu kayak gitu. Kita persiapkan diri kita sendiri kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi teman-teman itu kalau mau invest yang benar, diteliti dulu semuanya ya. Harus rumahnya sudah jadi kayak gitu ya teman-teman, ada jalan lewat angkot, deket mall, deket itu yang di kota, jangan di kampung. Kalau di kampung susah, nanti transportasi susah, itunya susah teman-teman ya. Kalau kena tetangga yang nggak bener, repot. Tuh kemarin ada kakek itu udah tua, bapak tua, diusir sama tetangganya. Terus usahanya, pejabat itu jabatannya juga dipecat kayak gitu teman-teman ya. Teman-teman harus was-was lah ya teman-teman semuanya. Jangan kita masa tua malah urusan hukum, repot kita ya teman-teman, kayak gitu. Itulah teman-teman, kalau kita invest yang bener lah kayak gitu teman-teman. Kita nggak tahu apa yang terjadi 2030 ya teman-teman ya. Teman-teman itu ya usahalah gimana supaya kita itu punya rumah. Kalau sudah punya rumah itu sudah ayem teman-teman, makan apa aja. Aku dulu belum punya rumah, aduh sedih teman-teman, betul. Rumah nebeng begitu. Dulu aku belum punya rumah, kontrak rumah di adik ipar suamiku malah dinaikin harganya. Kontrak sama orang lebih murah, kontrak sama saudara sendiri malah dari tadi harganya 1 juta mah dinaikin 1,5 juta teman-teman. Kayak gitu kita sudah masuk, sudah macam-macam, sudah beres-beres rumah, sudah macam-macam.
kayak gitu. Jadi repot. Aku waktu itu sampai aku kredit 11% loh teman-teman, aku kredit. Wah, berat sekali teman-teman. Betul, sekarang kredit murah ya. Zaman aku dulu kredit itu 11%, sangat berat teman-teman aku sampai kalau sudah bayar kredit itu teman-teman ya, aku tinggal makan nasi kangkung. Anakku aja pernah makan nasi putih teman-teman, aku kasih tahu. Betul, aku sampai begitu susahnya teman-teman. Anakku sampai makan nasi putih teman-teman. Aku nggak punya lauk, punyanya kangkung itu loh. Kebetulan di kolam itu banyak kangkung, aku masak kangkung. Kalau beras kan ada, aku masak kangkung. Pedes, kepedesan anakku nggak mau, akhirnya makan nasi putih kayak gitu teman-teman. Itu sampai tak irit-irit, kalau nggak gitu aku nggak punya duit, nggak ada yang ngasih teman-teman ya. Itulah perjuangan ya teman-teman. Kalau kita nggak berjuang ya kita nggak punya apa-apa. Sampai hari ini ya nggak punya apa-apa. Kita makan mah sederhana, apa aja bisa, nasi sambal, nasi jengkol, nasi apa ya teman-teman bisa. Kalau nggak bisa beli ayam ya makan nasi urap, nasi jengkol bisa. Tapi yang penting teman-teman sudah punya rumah kayak gitu teman-teman. Kalau kita nggak punya rumah itu sedih betul. Ngontrak itu waktu itu tahun 19 habis kerusuhan teman-teman. Itu aku ngontrak itu. Waduh, malah dimahalin. Waktu itu ngontrak itu sebulan itu tadinya 1 juta tahun 1998 teman-teman. Ya akhirnya udah dinaikin 1,5 juta teman-teman. Itu sama saudara sendiri. Betul teman-teman, aku sangat kesel gitu. Tapi ya sudah, agar aku berjuang, aku minjem bank sampean teman-teman 11%, berat banget teman-teman. Udah, kalau sudah bayar bank itu, bayar sekolah anakku sudah entek teman-teman kayak gitu. Tapi aku syukuri aja Tuhan masih menolong, sampai hari ini masih ada kehidupan gitu. Semua itu teman-teman ada perjuangannya, nggak ada yang ujuk-ujuk. Kalau yang ujuk-ujuk itu nipu. Jelas kalau orang mau kaya mendadak itu sudah jalannya sudah ndak bener, mau nipu, mau ngakali, mau reka-reka, mau macam-macam lah kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi aku bener-bener dari nol teman-teman ya. Gak ada, kalau kita nggak berjuang nggak ada. Aku kalau saat itu nggak berani minjem, sekarang tetap ngontrak di mana-mana. Betul teman-teman, aku kasih tahu, kita harus berjuang untuk dapat rumah, jangan sampai hilang. Bener kayak temanku itu, dia mau ngontrak, tadinya teman-teman mau beli rumah, dia ngumpulin duit ya, tahun 2001 teman-teman. 2001 dia mau beli rumah, dikumpulin duit, akhirnya apa, kena bank senturi teman-teman. Sampai sekarang dia nggak punya rumah. Betul, aku sudah punya rumah, padahal dia di Jakarta duluan. Dia ke Jakarta duluan, dia lebih tua dari aku. Dia ke Jakarta duluan, nggak punya rumah. Sekarang aku sudah punya rumah gitu. Itulah dia kena bank senturi, hilang duitnya 2M teman-teman, hilang duitnya sampai sekarang nggak dibayar. Betul itu, fakta itu teman-teman. Aku aja kemarin ikut asuransi buat anakku ya, anakku tuh kan aku ikutin asuransi, jadi aku tuh dagang teman-teman. Dagang itu kadang kan rame, kadang kan sepi gitu. Maksudku kalau dagang pas sepi namanya pengusaha, pas sepi anakku pas kuliah, pas butuh duit buat kuliah ada gitu loh. Ternyata aku masukin asuransi ya teman-teman, asuransi Bumi Putra. Aku sebutin sekalian teman-teman ya. Asuransi Bumi Putra ini menipu aku. SD keluar, SMP keluar, SMA keluar, giliran kuliah teman-teman 52 juta nggak keluar sampai sekarang. Ditipu aku, nggak keluar. Itu kan asuransi pendidikan, malah orang bilang itu dijadikan asuransi mutualisme. Lah mutualisme gimana? Kalau mutualisme itu kan bisnis, kalau bisnis ya bayar bunga.
ya kan teman-teman, nggak bayar bunga. Jadi asuransi ini mutualisme, udah nipu semua. Itu akal-akalan pejabat itu teman-teman, sampai pakai pengacara segala, nggak ada gunanya. Tulis hilang, duit hilang tuh pada demo-demo, nggak ada gunanya, nggak balik semua itu, nggak tahu orangnya kemana. Pejabat-pejabat Konoha ini kan orang nggak jelas semua teman-teman. Teman-teman, makan duit orang semua itu sekarang, sampai sekarang nggak tahu kasusnya bagaimana. Itu kalau dikumpulin banyak teman-teman, yang ketipu itu banyak, jutaan orang tuh, nggak tahu berhenti kasusnya tuh teman-teman ya. Jadi itulah teman-teman, kalau duit sudah di tangan orang nggak bakal balik teman-teman. Yang utang aja kemarin ada yang utang aku ketika COVID nggak bayar sampai sekarang. Betul, manusia itu berubah teman-teman. Dunia ini berubah ya, ketika belum ada situasi, belum ada bencana ya teman-teman, itu utang lancar. Setelah bencana sudah nggak bayar semua. Kayak gitu teman-teman. Aku sekarang udah males ngutangi orang, bodoh amat sama orang gitu. Betul teman-teman, aku sendiri nyari duit susah. Ya kan teman-teman, buang cepet kayak gitu teman-teman ya. Kalau utang tuh manis kayak mangkok, giliran bayar nguler kayak ular kayak gitu. Inilah itulah onolah inilah macam-macam, ABC sampai Z ya. Nanti kalau kita minta-minta kayak kita itu minta duit kita sendiri, kayak ngemis teman-teman, padahal itu duit kita sendiri. Manusia itu begitu zolim ya, niat baik malah dizolimi teman-teman ya. Aku sudah ngalami niat baik malah kita dizolimi kayak gitu. Orang datang-datang mau mereka-reka, mau nipu, mau ngakali orang, mau berbuat jahat sama orang, nggak kerja mau kaya dari mana, duit dari mana. Kita yang punya mau disingkirin kayak gitu teman-teman. Sekarang banyak yang begitu. Makanya teman-teman harus hati-hati. Pegang duit kencang-kencang sekarang teman-teman, 2030 mau jadi apa nggak tahu ya teman-teman gitu ya. Kita kembali lagi ke sini, jengkol ya teman-teman. Jengkol, ini jengkol ya, jengkol masak rendang karo ini ayam ya. Gini aja teman-teman, mudah-mudahan lah masakanku menginspirasi, pengalamanku menginspirasi gitu dulu ya teman-teman. Nanti tidak kepanjangan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tambah sambal yang banyak, tambah aja, nggak apa-apa. Aku kan nggak pakai cabai banyak, jadi aku segini aja cukup ya teman-teman. Kalau mau ditambahi cabai yang banyak ya itu ya teman-teman, ini sekedar share aja ke teman-teman supaya teman-teman itu was-was ya, biar jangan sampai kejeblos seperti aku sudah kejeblos teman-teman, udah kejeblos aku itu. Sudah aku share ke teman-teman supaya teman-teman gak jeblos. Sekarang banyak asuransi ini teman-teman, hati-hati dan jeblos semua teman-teman ya teman-teman ya. Mungkin gak semua ya, ada yang baik, tapi rata-rata teman-teman sudah. Teman-teman, aku sudah kejeblos itu asuransi anakku, sampai sekarang nggak bayar klaim, padahal aku lunasi. Terakhir itu aku tuh orang jujur. Jadi waktu itu memang waktu anakku TBK itu loh teman-teman, ada yang ngasih tahu, Bu ini sudah kolab ibu nggak usah bayar. Aku masih ada pembayaran itu 2 bulan teman-teman, jadi aku lunasi supaya aku bisa cair. Aku tuh orangnya bener jujur gitu loh. Padahal ada ibu-ibu bilang nggak usah bayar Bu, ini sudah nggak bakal kita dibayar gitu. Jadi 2 bulan masih aku lunasin loh teman-teman. Aku kan nggak tahu gitu. Tapi ada ibu-ibu udah kasih tahu, cuma aku kan nggak percaya orang asuransi itu 19-12 mosok to gitu, nipu gitu loh teman-teman. Aku masih percaya. Akhirnya aku bayar 2 bulan itu 2 juta lebih. Dimakan sekalian duitku. Sudah duit 52 sekian nggak keluar, aku masih bayar 2 juta teman-teman. Jadi aku ini lugu jujur gitu loh teman-teman, sehingga aku pokoknya bayar harus full gitu supaya aku dapat cair full. Ternyata nggak cair, separuh pun nggak dibayar teman-teman. Itulah teman-teman,
uangku dimakan dia. Itu pengalaman ya teman-teman. Betul teman-teman, aku akhirnya ya ampun, aku sampai ya Allah, aku tadi aturan nggak usah aku bayar, sudah aku transfer, udah aku bayar. Aku sampai datang ke kantornya teman-teman, kantornya masih buka saat itu. Kantornya jauh lagi di Cibinong sana. Teman-teman, kantornya di Cibinong, Bumi Putra Cibinong teman-teman ya. Aku kasih tahu, aku datang ke kantornya, aku masih ngelunasin. Teman-teman, masih jujur aku itu. Akhirnya apa, aku dikasih tahu ibu tadi ngapain, nggak usah bayar bu, ini sudah kolab, saya aja ngambil klaim nggak. Aduh, duitku udah masuk. Aku bilang mbak nggak bisa ditarik lagi, sudah masuk perusahaan. Kayak gitu, dia masuk uang mau, keluar nggak mau teman-teman. Wah, aku itu suamiku langsung berubah muka, ngomel dia. Waduh, ya ampun, aku ya Tuhan, aku nih bodoh amat, aku gitu, sampai aku gitu sendiri teman-teman, karena aku nih lugu, aku jujur gitu, masih ku bayar 2 juta lebih tuh teman-teman, terakhir itu, padahal itu sudah collab, aku nggak tahu kayak gitu teman-teman. Ya itulah, kita itu orang baik, orang berniat baik malah disolimi, tapi ya semua Allah yang tahu teman-teman ya. Kalau kita disolimi orang, mudah-mudahan lah anakku, keluargaku bener lah kayak gitu, kita tetap benar ya teman-teman, biar kita nggak dapat keadilan dari dunia, nanti kita dapat apa, mahkota dari sono, dari Tuhan teman-teman. Aku masih jujur masih bayar aku tuh terakhir itu 2 bulan gitu loh, maksudku aku bayar supaya aku dapat full 52 juta sekian gitu loh teman-teman, malah udah nggak dibayar duitku 2 juta dimakan juga. Aduh, aku nih kayak gitu teman-teman. Ya sudahlah, enggak apa-apa, itu mungkin jadi tabunganku di surga. Ya teman-teman, ya aku sudah punya tabungan itu 52 juta sekian tambah 2 juta sekian ya kan, di surga sono. Belum orang yang utang aku 52 juta ya kan, ada yang utang 50 juta nggak bayar dari tabunganku di sana. Terus ada lagi tuh yang utang 100 juta ora bayar, tabunganku banyak. Ya mudah-mudahan aku di surga ya teman-teman, nanti Tuhan kasih semua tabunganku gitu teman-teman. Itu orang pada nggak bayar semua sampai hari ini. Orang yang utang gara-gara covid itu alasan covid, kalau orang niat bayar mah bayar, itu nggak bayar teman-teman. Ya sudahlah, biarin ya, mungkin nanti aku di surga aku dapat bayaran ya teman-teman, gitu aja. Wes itulah teman-teman, aku nggak mikir, kamu mikir nggak stres. Aku nggak mau stres ya kan teman-teman. Sudah, aku stay waras, stay sehat aja. Belum keluargaku direka-reka, suamiku dikuras duite karo wewe gombel kayak gitu, rekeningku dikuras teman-teman, aku dihapusi, bayar ini bayar ono bayar ini, kayak wewe gombel. Wis ben tujuh aja wewe gombel ben kenyang ya, tabunganku tuh di surga banyak ya teman-teman gitu. Itulah teman-teman, aku tuh ditipu ya, kayak ini buat beli semen, buat beli ini, kasih wewe gombel. Wis ben kayak iya aja wewe gombel, kenyang kayak wewe gombel ya kan teman-teman. Wewe gombel motornya baru, sepeda HP-ne baru, sepedane baru, anaknya kenyang pakai baju baru. Anakku pakai sepeda motor lama, mobil lama ya, baju lama. Gitu teman-teman ya. Wis ben itu tabunganku di sono. Jadi aku masih pakai HP lama, anakku pakai HP lama, motornya juga motor lama, semua lama. No, si wewe gombel baru kabeh, baru gris teman-teman, dari toko. Motornya anakku aja motor bekas, kemarin aku beliin dia motor bekas itu yang biru itu teman-teman. Tuh, aku syutingin ya motornya biru nih pas aku di kantor nih. Tuh, motor tuh ya, itu motor biru itu bekas teman-teman. Nih parkir di depan kantor nih. Nah ini motor bekas, aku beli 9 juta. Kalau yang itu merah ya teman-teman, aku syuting kalian, aku cerita teman-teman. Nih motor nih,
tulang di depan. Nah yang merah itu yang baru, itu beli ini juga nggak baru, itu tahun 2018 belinya. Nah kalau yang itu lama, motor bekas tuh, motornya anakku di depan kantor, aku balik lagi ke sini ya teman-teman. Tahu kan, nah, motor yang warna biru itu teman-teman, itu adalah motor bekas. Jadi dulu ada temennya suamiku nawarin itu bekas, anakku pas minta, ya sudahlah, aku daripada aku beli motor baru itu kan mahal teman-teman, ya sudah beli motor bekas itu waktu beli waktu dia SMP ya. Kalau yang merah tadi yang syutingin merah tuh ya teman-teman, itu udah SMA. Kayak gitulah teman-teman semuanya, itulah ceritanya. Nanti ku tak pedot ya teman-teman, nanti kepanjangan. Terima kasih semuanya ya, nanti aku cerita lagi. Terus gitulah ben tabunganku neng surga banyak ya teman-teman. Wes aku ngalah aja teman-teman ya, sengalah semua aku utang lah dibayar ya toh. Nah sudah kenyang semua wis ben. Gitulah teman-teman, terima kasih ya teman-teman. Hari ini aku masak jengkol sama ini kari ayam, balungan kari ayam. Makasih teman-teman, mudah-mudahan terinspirasi ya teman-teman, sehat selalu.